Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan terima kasih banyak yang warnanya coklat. Dari mana jamaahnya? Buah batu. Buah batu, mana tepuk tangannya? Dari mana, Bu? Buah batu. Yang kerudungnya agak hijau ya Bu ya, ini ya? Dari mana? Dari mana? Majalaya. Nyari ikan berarti itu ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak udah mampir ke Studio Islam itu indah. Mana tepuk tangannya dong? Dan juga buat jamaah Islam itu indah di rumah yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya sama semuanya jamaah. Yeay. Udah berapa banyak surah pendek yang dihafal? Udah berapa banyak Bu surah pendek yang dihafal Bu? Banyak. Banyak. Sombong. Oh, Kita tes nggak nih? keren banyak. Kita tes nggak nih? Iya. Kita tes nggak? Nanti dulu. Surah apa? Kalau sholat bacanya surah apa? Al-Ikhlas. Banyak. Mantap. Tapi kalau sholat yang dibaca Al-Ikhlas. Rakaat keberapa Bu Al-Ikhlas biasanya Bu? Rakaat kedua ya Bu ya? Rakaat pertama Anas ya, sama aja katanya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Hari ini kita bahas ya tentang tema yang luar biasa. Karena kalau misalnya nonton jangan sampai lupa juga dicatat. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya dan gak gampang lupa. Besok kalau misalnya lihat lagi. Jangan Ini cuma dia. dicatat, catat baik-baik. Dan tonton sampai selesai. Betul. Hari ini kita bahas temanya tentang apa Ustadz? Yang kita mau bahas adalah sholat bacaannya itu aja. Siapa bilang nggak boleh? Wih, tepuk tangan dong. Jadi kalau bacaan Al-Ikhlas terus boleh kan? Boleh sih, tapi tahu diri. Ini ada video nih Ustadz nih. Ada video. Ketika lagi sholat tiba-tiba lupa. Ini ditanyakan ya. Betul apa betul Bu? Yang paling sering adalah lupa rokaat katanya ya. Tapi kalau udah lebih dekat ke sujud itu lupa kunut, teruskan aja sujud. Oh gitu. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Tapi lebih dekat mana sujudnya apa baru nunduk? Kalau baru nunduk naik lagi. Ya gitu ya. Kalau udah dekat sujud, sujud. Sujud. Ini Masya Allah luar biasa. Nah Ustadz Syam kita lanjut nih ke tema kita hari ini. Kalau seandainya sholat setiap rokaat bacaannya itu aja suratnya sama terus Al-Ikhlas terus itu gimana Ustadz Syam? Boleh nggak? Atau mungkin memang harusnya bervariasi. Setiap rokaatnya beda-beda. Atau bagaimana baiknya? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 23 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Allah. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Allahumma arhamna bil Quran. Salah satu penyebab kami membaca daripada surah Al-Insan ini adalah karena Nabi SAW senantiasa mengulang membaca surah Al-Insan ini di subuh Jumat. Jadi kalau subuh Jumat itu rakaat pertamanya Rasulullah adalah as-sajadah, alif lam mim tanzilul kitabil rabbil alamin.
dan rakaat kedua beliau senantiasa membaca surah Al-Insan. Bahkan riwayat mengatakan semenjak turun 2 surah ini Nabi tidak pernah membaca surah yang lain lagi untuk subuh Jumat. Berarti Nabi SAW juga ada yang berulang-ulang bacaan surahnya di sholat tertentu. Maka dicatat untuk seluruh jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Hukum mengulang-ulang satu surah yang itu aja dibaca di setiap sholatnya. Hukumnya menurut jumhur ulama, hukumnya boleh-boleh saja. Tapi sebahagian ulama mengatakan kalau Nabi melakukannya berulang-ulang justru jadi sunnah kita ulang-ulang juga. Seperti apa? Nabi itu berulang kalau Jumat. Jumatan Nabi bacanya Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian kalau maghribnya Jumat tuh malam Jumat Kamis maghrib Nabi bacanya Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Saya rasa ini kita ya, bagian yang ini kita nih, subhanallah. Kemudian kalau isyanya Nabi membaca apa? Biasanya Nabi membaca kalau isya Kamis, malam Jumat tuh, Kamis isya, beliau membaca Al-Munafikun, kemudian rakaat kedua membaca Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah, subhanallah. Maka kalau Nabi mencontohkan, sunnah mengikuti surah yang berulang. Tapi kalau Nabi tak mencontohkan berulang-ulang, ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena betapa banyak ayat-ayat Allah sehingga tadi guru kita Ustaz Maulana mengatakan tapi tahu diri, masa itu mulu bacaannya. Nah, ulama mengatakan ada yang makruh memakruhkan dari sebahagian ulama kalau bacaannya itu saja. Sedangkan ada banyak surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa ini dicatat buat seluruh jamaah bahwa surah setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, sehingga kalau tak baca surah pun dia tetap sah sholatnya. Sehingga kalau sunnahnya makin dipermantap, makin banyak pahalanya, makin berkualitas sholatnya. Masya Allah. Jadi memang bagusnya dibacanya tuh bervariasi. Bervariasi kecuali dicontohkan sama Nabi yang berulang-ulang. Benar. Ya Qul huwallah dicontohkan sama Nabi maghrib Kamis tuh selalu itu. Masya Allah. Paling nggak buat laki-laki bervariasi pas giliran suruh jadi imam jangan baca surah yang terlalu pendek. Malu lah. Apalagi mertua di belakang jadi makmum. Makasih banyak. Ya tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Lanjut. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah pernah nggak ada yang mungkin ya. Ada yang lupa bacaan. Bacaan ruku dibaca juga pas sujud sama. Ada nggak gitu? Pernah mungkin ya tanpa kita sadar. Pertanyaannya, sholatnya tetap sah atau enggak Bu? Pak? Hah? Sah? Sah. Yang sebelah sini? Diem. Saya pas dulu Mas Fadli ya. Oke kalau gitu kita tanya nih ya. Kita tanya sama Habib Usman. Silakan dijawab Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadl. Ya khair Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwa as-sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu, maka ketika dia berkata fi ruku'i, di dalam rukuknya subhana rabbiyal azimi. Jadi ketika ruku' membaca subhana rabbiyal azimi. Wa fi sujudihi, dan ketika dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Rawahul Muslim. Maka Rasulullah SAW dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la, dan ini adalah riwayat Muslim. Dan kita bermazhab Imam Syafi'i
Sujud kita subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dan ruku kita subhana rabbil azimi wa bihamdi. Nah, ketika ada seorang yang ketukar nih. Misalkan rukunya dia baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Atau sujudnya dia baca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ketukar. Harusnya kan ruku dia baca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sujudnya subhana rabbil a'la wa bihamdi. Apa hukumnya? Apakah ketika sujudnya salah baca, sholatnya enggak sah? Sholatnya tetap sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Sholatnya tetap sah. Walaupun ketukar. Ketukar. Kalau misalkan seandainya lupa bacaannya, apakah kita harus sujud sahwi? Enggak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Jadi dia melanjutkan sholatnya ketika dia lupa, tidak menjadi masalah dan tidak perlu sujud sahwi. Tapi mengurangi keafdolan dan mengurangi daripada kebaikan atau sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Ustadz Maulana, saya mau tanya nih. Maaf nih Ustadz ya. Maaf banget nih kalau buat mu'alaf. Mu'alaf itu kan biasa baru masuk Islam. Baru dia syahadat. Biasanya itu dia tuh paling gemar itu adalah menghafalkan Al-Fatihah. Nah, dari buat sholat, surah-surah pendek aja mungkin banyak yang belum hafal gitu ya. Jadi dia coba bermodalkan seandainya cuma takbiratul ihram, sholat waktunya apa, sama dia baca Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya gerakan ruku dia nggak baca, ya kan? Takbir buat ini juga nggak baca, sujud juga nggak baca. Nah itu apakah sholatnya sah atau enggak? Ini. Buat orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf masih lemah, maka coba jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas berikut ini. Karena mereka itu luar biasa. Kenapa? Saya terharu, Bapak baru baca. Dari tadi harusnya. Ya udah, buat jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.